Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Ma'arij. Jadi Al-Ma'arij nama lain adalah surah Al-Waqi'. Ma'arij itu apa? Ma'arij, Mi'raj. Mi'raj itu naik, ya, naik ke atas. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan Ma'arij itu amal ibadah manusia 24 jam itu 2 kali naik ke atas. Yang pertama di waktu subuh yang bunuh, kemudian nanti di waktu asar. Ada yang mengatakan Ma'arij itu bolak-baliknya malaikat dari langit ke bumi. Jadi makanya dikatakan Dzul Ma'arij. Allah itu yang memiliki langitnya, yang menguasai malaikat, yang bisa mengontrol malaikat. Jadi artinya kita bukan dikontrol oleh malaikat, tidak. Bahkan malaikat sendiri dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan nama surah ini adalah surah Sa'ala Sa'il. Jadi surah Al-Waqi', surah Sa'ala Sa'il atau Ma'arij. Al-Waqi' walaupun dalam bentuk isim. Nanti di sini isim juga. Tetapi yang akan dikatakan waqi' di sini adalah istiqbal, masa depan. Maka nanti ada dalam satu kitab, itu judulnya Balaghatul Quran, dalam berbagai versi model. Di situ diterangkan dalam Al-Quran ada kalimat past tense tapi maknanya present. Ada kalimat present maknanya past tense. Ada kalimat atas tapi maknanya bawah. Ada bawah tapi atas. Di situ dikaji semuanya. Kenapa past tense maknanya present? Kenapa past tense maknanya present? Nanti di situ diungkapkan ada kalimat past tense, padahal kita cerita tentang sorga. Tapi kok digambarkan dengan past tense? Dijawab oleh Ibnu Abbas, litahaqquqi 'uqu'iha. Karena kejadian itu benar, maka pengungkapannya kalau orang Arab menceritakan masa depan itu dengan cerita masa lalu, itu untuk apa? Kata Ibnu Abbas, litahaqquq. Kejadian masa depan itu benar, maka diungkapkan dengan masa lalu, ya. Kita sering menjumpai dalam Al-Quran. Kok cerita tentang surga itu? U'iddat lil kafirin. Dipersiapkan, kan sudah lama, Pak. Ini maknanya litahaqquq al-uquq. Neraka itu benar, surga itu juga benar. Jadi kita nggak perlu ragu, ya. Jadi surah ini diturunkan di Mekah sehingga namanya Makkiyah. Sehingga di dalam kitab Al-Bayan fi Adi Ayil Quran yang dikarang oleh Syekh Asy-Syanqiti, beliau mengatakan wala khilaf. Tidak ada ikhtilaf para ulama yang mengatakan ayat ini mungkin ada di Madaniyah, ada sebagian 1-2 ayat, tidak. Semua sepakat. Maka disebutkan bila ikhtilafin. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada berbeda pendapat. Walaupun nanti ada 1 ayat di Madinah, tidak ada. Semua sepakat kalau surah ini turunnya di Mekah. Jumlah ayatnya 44 ayat. Ini juga tidak ada khilaf. Karena kalau kita ingin mengetahui ada khilaf antara ulama ini ulama tentang jumlah ayat, kita bisa membuka nanti kitab namanya Al-Bayan fi Adi Al-Quran yang dikarang oleh Syekh Al-Andalusi. Di situ beliau menjelaskan semuanya. Kenapa ada ini? Kenapa begini? Kenapa Fatihah itu kok 7? Kenapa dihilangkan bismillah tetap 7 juga, ya? Itu ada dalam penjelasan beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Ada yang membaca Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Jadi ada yang membaca dengan hamzah, ada yang membaca dengan alif. Artinya ada yang membaca sa'ala, ada yang baca Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Ya, nanti jangan sampai kita subhanallah anda. Dah pegah ada imam kurang alif, kurang hamzah. Sa'ala. Ada yang baca Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Artinya sama juga. Ya. Coba diterjemahkan Pak Endang. Seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa. Seorang sudah meminta kedatangan azab yang akan menimpa. Ini ada beberapa tafsiran terhadap ayat ini, Pak. Di dalam kitab Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Syekh Al-Alusi, apa kata beliau? Sa'ala itu maknanya kan sa'ala bertanya, ya Pak. Sa'ala itu bertanya tentang azab. Tetapi Imam Al-Alusi mengatakan dalam kitab beliau Ruhul Ma'ani, ini makna sa'ala istida'u, minta untuk diazab. Ya, aneh juga orang ini, Pak. Dia minta untuk diazab. Siapa ini? Ada beberapa penafsir mengatakan dia adalah Abu Jahal. Abu Jahal minta kepada Nabi Muhammad supaya Allah mengazab dia. Ini ayatnya. Fa'asqit alaina kisafam minas sama. Jadi kalau kita pernah mendengar itu dalam Al-Quran, itu adalah doanya Abu Jahal supaya azab diturunkan. Maka jangan salah-salah baca nanti doa, Pak. Mentang-mentang dalam Al-Quran, wah ini bagus doa ini. Fa'asqit alaina kisafam minas sama. Maka doa ada di orang, ya. Kisafan itu apa artinya? Azab, Pak, kisafan. Jadi apa yang temayang dah bacanya? Kenapa? Karena ini ada doa. Kita tidak tahu doa itu doa Abu Jahal, Pak. Kita baca doa fa'asqit alaina kisafam minas sama. Turunkan azab. Ini maknanya kata Ibnu Abbas, Abu Jahal minta diturunkan azab itu istihza, ingin mengolok-ngolok Nabi, ingin mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna sa'ala sa'il. Ada yang mengatakan juga ini permohonan dari Nadar bin Harith. Nadar bin Harith berdoa di depan Nabi. Apa doanya? Makanya Abu Jahal tadi ketika berdoa, Fasqit alaina kisafam minas sama. Allah mengatakan, ya Muhammad, tenang saja. Nasabah mentel. Dia akan mati dalam perang Badar. Makanya Abu Jahal meninggal dalam perang Badar. Nadar bin Haris tidak. Di tempat itu juga dia meninggal dunia. Karena dia menantang Allah Subhanahu wa taala dengan perkataannya sudah diabadikan dalam Al-Qur'an. Apa doa Nadar bin Haris? Ini sama juga. Biar salah baca doa. Dah baca Quran, ada Allahumma. Nadar bin Haris berdoa kepada Allah, mengolok-ngolok Nabi, mengolok-ngolok Allah dengan kalimat Allahumma juga. Apa doanya? Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, kalau betul Engkau yang menurunkan Muhammad, menurunkan Al-Quran, mewajibkan salat, mewajibkan ini, kalau betul coba turunkan azab dari langit, turunkan batu dari langit, azab saya. Rupanya betul, Pak. Jadi tidak begitu lama setelah itu dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mati di tempat, Pak. Mati di tempat. Jadi makanya baik sampai roh tak baca doanya, Pak. Jangan sampai baca ini walaupun ada Allahumma di sini, Pak. Kita karena begini, ketika lihat Allahumma, oh doa get ni. Ya. Kalian oh nyo get ni, Pak. Maka kita harus pahami dulu artinya apa. Demikian pula dalam mengkaji Al-Quran, lihat dulu artinya apa. Jangan salah nanti, Pak. Baik salah nanti. Ya. Karena ada di dalam satu masjid itu, setelah saya selesai ceramah, ada imam muda, Pak, yang baca ayat, lagak baca ayat ni, Pak. Bagus sekali bacaannya. Rupanya ada makmum di belakang gemuruh juga, ya. Gemuruhnya, Pak. Saya penasaran ni kan, saya pekan ke klik kan Allah. Ketika habis itu beliau sendiri datang ke saya. Apa kata beliau? Saya terharu dengan bacaan imam. Saya tanya, Bapak tahu enggak yang dibaca oleh imam? Pokoknya suaranya bagus sekali. Tu lagak tak tu. Hai Pak, yang dibaca oleh imam itu tentang cerita sorga, Pak. Oh sorga. Lem fikir lem apa mana, Pak? Oh nyo sorga nak jadi lon mo, Pak.
Makanya Bapak harus pahami dulu apa yang dibaca. Maka kalau Bapak menikmatinya, Bapak tahu, Bapak akan menikmati bacaan itu. Bapak nikmati. Ya, nih, Pak. Nyongkron nemu bahkan karena bacaannya bagus. Saya terharu sekali katanya. Bacaannya bagus sekali. Betul bagus, Pak. Itu tadi imam, dia sedang menceritakan kondisi sorga, Pak. Ya, nih, Pak. Bapak ketika menikmati sang-sang dalam sorga kalau Bapak nikmati, Pak. Cuma Bapak menikmati bacaannya saja, tidak menikmati isinya. Ya, nih, Pak. Jadi seperti ini juga. Jadi ketika kita berdoa, kita nikmati ini, Pak. Ini mana ada nikmat ini, Pak? Ya Allah, turunkan azab dari langit. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ada yang mengatakan ini adalah Natar bin Haris. Ini pendapat Imam Ibnu Katsir dan ada di dalam tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu artinya beliau tidak banyak ngomong, ya. Tafsir beliau itu tebalnya cuma segini, Pak. Ya, segini tebalnya. Tidak ada juz 1, juz 2 itu tidak ada. Jadi Ibnu Abbas itu hanya menafsirkan potongan-potongan saja. Itu pun yang karang tafsir beliau bukan beliau, tetapi orang lain yang mengumpulkannya. Jadi makanya walaupun dia ngomong sepotong-sepotong, ya seperti ini kan ngomong sepotong-sepotong, Pak. Jadi tidak semuanya. Maka kalau kita buka tafsir Ibnu Abbas, kadang-kadang dalam surah Al-Fatihah itu cuma berapa saja beliau tafsirkan. Dalam surah Al-Baqarah tidak semua ayat beliau tafsirkan. Ya. Jadi artinya ada beberapa potongan-potongan saja. Maka kadang-kadang kita butuh juga kepada pendapat beliau, tafsir Ibnu Abbas. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita ulangi lagi, Pak. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Sa'ala sa'il, ada yang baca sa'ala sa'il. Sa'il ini siapa? Sa'il ini penanya. Ini isim fa'il, Pak. Jadi sa'ala itu kata kerja. Sa'il isim fa'il. Artinya yang meminta. Tetapi kata Ibnu Abbas, memintanya dalam kategori istihza, mengolok-ngolok. Ya, nih, Pak. Dah hantu, putra hantu, pan hantu, Pak. Jadi makanya kalau kita mendakwahi orang lain, kalau sudah ditantang seperti itu, biarin saja, Pak. Hai itu gantu oleh Allah. Apa azab? Ini seperti kaum Samud, Pak. Kaum Samud ketika Nabi Saleh alaihissalam mengatakan, kalian akan diazab oleh Allah 3 hari lagi. Ya, Pak. 3 hari lagi akan diazab. Mereka bertanya lagi ke Nuh, ke Saleh, "Pat azab, pajan azab." Walaupun mereka ngomong seperti itu, mereka buat seperti drone yang di dalam tanah ini, Pak. Karena apa? Nanti ini bisa lari dari azab Allah, katanya, Pak. Ketika itu hari kedua ditanya, "Pajan azab?" Tunggu saja. Ketika hari ketiga, kapan azab? Tunggu saja. Rupanya waktu hari ketiga itu mereka masuk ke dalam semuanya, Pak. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, fa'akhadhathumur rajfah fadamdama alaihim. Tidak ada di dunia ini yang diazab double oleh Allah kecuali kaum Samud. Dari mana kita tahu? Dari kalimat fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Damdam itu apa? Yu'adzibullahu, kata Ibnu Abbas, marrataini, 2 kali sekaligus. Kita ketika gempa tsunami, gempa dulu baru tsunami. Hana ketika gempa tsunami, hana, ya, Pak. Gempa dulu baru tsunami. Di tempat lain begitu juga, gempa dulu baru banjir. Atau banjir dulu, Pak, baru banjir, setelah banjir baru gempa. Ini dua-dua ini. Apa azab mereka? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwah. Damdam itu azab dari atas, azab dari bawah. Apa azab dari atas? Petir, Pak. Hujan dan petir. Apa azab dari bawah? Gempa rupanya, Pak, gempa. Maka dalam teori gempa, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan ada bapak itu, dia cerita tentang gempa. Kata dia, apa? Kita harus hati-hati, Ustaz. Lempengan-lempengan akan patah nanti. Pegah. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, waja'alna fiha rawasiya syamikhatin. Tidak mungkin terjadi kalau gunung ini masih ada di sini. Begitu kokohnya gunung ini, Pak. Oh, kita ratakan gunung, tak rata gunung. Di bawah itu lebih pasaknya, lebih hebat lagi, Pak. Yang dimaksudkan dengan rasiyat syamikhat, gunung itu tinggi ke atas dan tinggi juga ke bawah. Jadi tapi kepo hentak. Ya, Pak. Oh, kenapa kaum Samud digempakan sekali hentakan hancur semuanya? Kenapa kaum Madian sekali hentakan hancur semuanya? Ya, Pak. Dalam ilmu Allah, maka kita selalu pakai teori barat, ya, Pak. Orang barat mengatakan Sigmund Freud, ya. Oh, boleh, Pak. Teori ini, yang Sigmund Freud itu dia mati bunuh diri dia, Pak. Yang kedua tacok teori barat, tacok teori Allah juga, Pak, dalam Al-Quran. Jadi kenapa bisa seperti itu?
pada hakikatnya bumi ini pernah mengeluh kepada Allah. Maka dia bergoyang-goyang, Pak. Mengeluhnya apa? Ya Allah, saya tidak mau di atas saya itu manusia, ya Allah, berbuat maksiat dia. Gara-gara dia berbuat maksiat, imbasnya ke saya, ya Allah. Nepa banjir, nepa gempa, kan kenang lo ni Allah, ya Pak. Ketika itu Allah mengatakan, "Drombek macam-macam, kamu tunduk dan patuh kepada saya." Sehingga Allah mengatakan, "Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhat." Supaya bumi ini tidak bergoncang, maka diletakkanlah gunung-gunung di situ, Bang. Gunung yang dimaksud ini adalah gunung di daratan dan gunung di lautan, bukan daratan saja. Sehingga kokoh sekali dia, Pak, kokoh sekali. Kenapa terjadi gempa di kaum Nabi Syuaib, ya, Pak? Kenapa terjadi gempa? Kenapa terjadi gempa juga ketika kaum Nabi Saleh alaihissalam? Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada bumi cuma 5 menit saja. Hancurkan mereka 5 menit saja. Setelah hancur kembali seperti semula, Pak. Air laut begitu juga. Laut itu pada hakikatnya dia bergejolak, lautan itu, Pak. Dia bergejolak. Makanya Allah mengatakan apa? Saya tundukkan laut itu, sakharnal jibal. Saya tundukkan langit itu. Saya tundukkan gunung itu. Saya tundukkan air laut itu sehingga manusia bisa berjalan dengan nyaman di atas air laut. Tetapi nanti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laut sebentar saja. Boleh kamu goncangkan, digoncangkan habis semua, Pak. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kejadian di Yordania, bukan Yordania sekarang, Yordania dulu, Pak. Yang di dalam Al-Qur'an, Ibancole, kaum Nabi Lut di Yordania. Ya, Pak. Kaum Nabi Lut di Yordania. Cerita yang ada di dalam surah Yasin di Yordania. Maka dihancurkan itu atas perintah Allah kepada bumi, boleh kamu goncang sebentar, setelah itu kembali lagi. Makanya sampai kapanpun bumi ini tidak bergoncang kecuali dengan izin Allah, atau gunung ini dicabut satu-satu oleh Allah, baru patah lempengannya, Pak. Nyan baru patah. Nyo katanya prediksi temayang tan teputan, Pak. Buputan teputan. Prediksi saja. Nyo bumo bertuh bumo apa nana temayang, apa yang sudah engkau lakukan? Kalau meninggal apa yang engkau lakukan? Yang cerita-cerita untuk putuh lempengan. Allah kedua jawab, hai purusan rohnya bumo-bumo lo, langit lo. Jangankan bumi ini, langit bisa saya hancurkan, kata Allah. Ya, Pak. Idza sama'un syaqqat, ya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, wa idzal ardu muddat. Bisa saya buat. Nyojino, sebagai terima kasih kalian kepada saya, apa kata Allah? Nana bubut pe yang lon yu. Nana bubut pi. Apa-apa tidak kalian buat nih, Pak. Cuma ngomong-ngomong saja. Pegat teori je pandum usia bumo. Urusan tanya usia bumo. Usia draw le tak kalau nih, Pak. Ini usia bumi kira-kira sekian ribu tahun lagi. Nya usia draw le. Usia lon pandum tahun tu. Nya datanya ngele, Pak. Be ceknya usianya bina, usia je bina. Kaum terdahulu tenggelam akibat begini. Betul mereka tenggelam buat maksiat. Kamu sekarang bagaimana? Ya, kata Allah, Pak. Maka apa enggak bisa jadi contoh? Ya. Makanya di sini Abu Jahal menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Adzabi waqi', kata Ibnu Abbas, bi'adzabin sayaka. Ya, Pak. Ini menggunakan kalimat ini walaupun dia waqi'un isim, kalimat kata benda, ini maknanya present. Artinya Abu Jahal menantang Rasulullah SAW. Ya Muhammad, kapan akan datang azab? Kamu cerita-cerita saja, kapan datang azab? Sama seperti kaum Nabi Lut. Azab kami, tahu azab kami. Maka ada pendapat sebahagian yang mengatakan waqila hadza du'a'u nuhin li ummatihi. Ini termasuk salah satu, ini qila, ada yang mengatakan, Pak. Ini adalah doa Nabi Nuh. Maksud qila di sini bukan satu penafsir, tapi ada berapa penafsir yang mengatakan juga pendapat seperti itu. Ini doa Nabi Nuh ketika Nabi Nuh sudah mendakwahi kaumnya 950 tahun lamanya, maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, hana mungkin ya Allah, mereka tidak akan beriman kepadamu hatta yara'ul azabal alim. Sama seperti doa Nabi Musa alaihissalam untuk Fir'aun laknatullah. Azab mereka ya Allah, bi'azabi waqi', ngazab baju ya Allah. Ya, jadi artinya ada yang mengatakan ini olok-oloknya Abu Jahal, olok-oloknya Nadar bin Haris, dan ada yang mengatakan ini doanya Nabi Nuh alaihissalam ketika memohon kepada Allah untuk menghancurkan kaum-kaum musyrikin waktu itu. Maka ketika dihancurkan apa? Bibi kepegleh oleh Allah, Pak. Semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tinggal di dunia ini cuma 83 orang saja. La inhana. Ya, kita lanjut.
lil kafirina laisa lahu dafi'. Ya, coba dibaca Pak Endang. Orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat Orang menolaknya. kafir yang tidak bisa menolaknya. Artinya begini. Orang kafir ketika diazab oleh Allah, ini di dunia wal akhirah nih Pak, di dunia dan akhirat. Abu Jahal ketika diazab oleh Allah, tidak ada yang bisa menolong Abu Jahal. Nadar bin Haris ketika diazab oleh Allah, tidak ada yang bisa menolong Nadar bin Haris. Kaum Samud ketika diazab oleh Allah, apalagi dengan fadam dama alaihim. Dam-dam kita jumpai cuma dalam surat itu, tidak ada surah lain. Acimidam. Coba cari kalimat dam-dam. Kecuali ketika Allah mengazab kaum Samud. Kaum Samud dua kesalahan mereka. Yang pertama menentang menentang Allah, menentang Nabi Saleh. Yang kedua minta azab dia Pak, minta azab. Ya, Pak. Artinya ketika dua kali dosanya seperti ini, dua kali diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan drone mereka itu tidak bisa menolong mereka Pak. Mereka masuk ke dalam tanah, tidak bisa menolong. Saya pernah bertanya kepada pakar gempa begini, kenapa seseorang, makanya kaum Samud ketika meninggal dunia, itu kakinya itu dia pegang kakinya Pak, pegang kakinya begini, ya, Pak, pegang kakinya. Jadi kaki itu melekat dengan tangannya, sehingga ketika ditemukan fosil mereka, itu fosilnya lengket Pak. Saya tanya kepada pakar gempa, seorang ketika gempa, kenapa pegang begini? Karena ketakutan katanya Pak. Ya, Pak. Untuk menyamankan diri, maka duduknya begini. Maka coba ketika gempa kuat atau ini kuat, coba duduk begini Pak. Seorang itu akan merasa nyaman walaupun cuma sebentar. Maka mereka itu mati semua dalam keadaan jathimin. Yang mati jathimin di dunia ini yang digambarkan dalam Al-Quran cuma dua kaum. Kaum Madian sama kaum Nabi Saleh, kaum Samud. Mereka dua-dua ini mati dalam keadaan memegang kedua kakinya. Kenapa? Karena dalam keadaan ketakutan sekali Pak. Maka mereka meninggal dalam keadaan ketakutan. Makanya nanti kalau ada yang menemukan fosil, ini ada fosil terbentang Pak, ini adalah kaum Samud, bohong mereka Pak. Kalau ada yang mengatakan ini kaum Madian, kami sudah menemukan fosil kaum Madian, tapi ditemukan dalam keadaan masih panjang begitu, berarti bohong dia Pak. Kaum Samud, kaum Madian itu fosilnya sudah melengket. Kenapa melengket? Sebelum meninggal mereka memegang kedua kakinya. Ya, nih, Pak. Ini namanya jathimin namanya Pak. Jathimin cuma dua kaum itu saja. Yang digempakan oleh Allah cuma dua kaum itu saja. Cuma kelebihan kaum Samud apa? Kelebihan azabnya. Kelebihannya apa? Lebih dia azab dibandingkan kaum Madian. Kaum Madian gempa saja. Kalau kaum Samud sudah gempa petir lagi Pak. Petir dan badai. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini dafi ini apa maksudnya? Dafi itu yarfa'u ba'da nuzulihi. Ini kalau di dalam tafsir ijmali, Pak. Tafsir ijmali itu adalah tafsir bukan tahlili. Kalau tahlili itu secara rinci dijelaskan. Tapi ini makna dafi di sini yarfa'u ba'da nuzulihi. Setelah azab itu turun, tidak ada yang bisa mengangkat kecuali nikmati saja azab. Nikmati saja azab. Terima kasih.